Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan iman Islam serta dengan iman sehat. Alhamdulillah kita semua bisa menyebutnya ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat sahabat. Baiklah, untuk pengajian ini mari kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Dengan segala hormat kepada kita Bapak Ustaz Safrian Dua Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang ilmu tauhid, bahasan yang
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang metodologi keilmuan, kalau di kampus ini masuk mata kuliahnya ilmu kalam, karena berkaitan dengan kalam Allah. Kita akan sampaikan ini beberapa pengetahuan tentang golongan atau paham dalam sejarah Islam tentang metodologi ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ini namanya catatan sejarah ya, tergantung siapa yang nulis sejarahnya. Ya, karena saya bukan pelaku sejarah, jadi mengutip dari beberapa buku atau informasi yang sudah ada. Dalam sejarah Islam, pertama dikenal ada namanya golongan atau aliran Syiah. Pernah dengar ya? Ini yang paling awal kan, masih dekat kepada Rasulnya. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula munculnya golongan Syiah. Sebagian menganggap Syiah lahir setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada suatu perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Pendapat satu. Pendapat yang populer tentang lahirnya golongan Syiah adalah setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Hanya ada perang Siffin kan. Perundingan ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya. Pemimpin diberontak sama pengikutnya, jadi kecewa. Nah, kemudian kelompok pemberontak ini keluar dari pasukan Ali, dari pendukungnya Ali gitu. Karena kecewa setelah perundingan itu gagal. Nah, kemudian mereka itu disebut sebagai golongan Khawarij. Khawarij dari kata kharaja artinya orang-orang yang keluar. Khawarij sama khuruj beda ya. Keluar juga, keluar rumah. Kalau Khawarij itu golongan orang-orang yang keluar dari pasukannya Ali, jadi oposisi. Nah, sedangkan sebagian besar pasukan yang tetap setia kepada Ali, nah itulah kemudian disebut sebagai kelompok Syiah. Ini kelompok yang kedua, yang tetap setia menjadi Syiah. Yang kedua disebut Khawarij. Nah, kemudian Syiah ini berkembang terus menjadi beberapa sekte lagi. Sekte itu kelompok kecil lagi. Di antaranya ada sekte Kaisaniyah. Sekte Kaisaniyah adalah sekte Syiah yang mempercayai Muhammad bin Hanafiyah sebagai pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Nama Kaisaniyah diambil dari nama seorang ajudan Sayyidina Ali yang bernama Kaisan. Nah, pengikut Kaisan ini membuat kelompok namanya Kaisaniyah, dan mereka percaya dialah penerus kepemimpinan setelah Ali wafat. Ada yang kedua, sektenya Zaidiyah. Sekte ini mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin sebagai
kehidupannya hanya untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata dan juga berani. Nah, sekte ini mengakui bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu masih diterima. Jadi kelompok Zaidiyah masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya. Yang ketiga ada sekte Imamiyah. Sekte ini adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin atau imam sebagai pengganti beliau dengan petunjuk yang jelas dan tegas. Oleh karena itu sekte ini tidak mengakui kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan yang radikal itu memberi gelar laknatullah, Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, karena dianggap merebut kekhalifahan. Sekte Imamiyah ini kemudian pecah lagi menjadi beberapa golongan lagi. Jadi gitu pecah. Dan golongan yang terbesarnya adalah golongan Isna Asy'ariyah atau Syiah 12. Ya, apa Isna Asy'ariyah? Isna Asy'ariyah itu 12. Jadi 12. Jadi golongan Imamiyah terpecah 12 lagi. Ya. Dan golongan kedua terbesar adalah golongan Ismailiyah. Ismailiyah pecah lagi. Ini Imamiyah. Nah, berarti setelah Syiah muncul Khawarij tadi kan? Khawarij yang dulunya mengikut Ali sekarang menjadi keluar dari pasukannya Ali. Jadi Khawarij. Ini jadi aliran sendiri. Khawarij berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awalnya Khawarij muncul karena persoalan politik, ya, persoalan kepemimpinan. Tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrasi atau tahkim yang dijalankan oleh Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali dianggap tidak tegas. Menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk kepada Quran. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib aja udah dituduh kafir, gimana Pak? Itu kan Ali sudah kafir, jadi saklek ya. Dalam aliran Khawarij terdapat 6 sekte. Lagi Khawarij nih. Namanya ada Al-Muhakkimah, ada lagi Az-Zariqah, An-Najat, Al-Ajaridah, Asyufriyah, dan Ibadiyah. Jadi Khawarij itu salah satu ciri khasnya kafir nih. Pokoknya yang tidak sesuai Quran kafir. Jadi menuduh Ali sudah kafir juga karena tidak memutuskan. Ada itu kan namanya musyawarah ya. Dan kemudian ada lagi aliran Murji'ah. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan
bersama saudaranya. Khawarij juga sama-sama kaum muslimin, gimana kita semuanya bertikai? Karena muncul murji'ah ya. Dalam perkembangannya, aliran ini juga ternyata tidak dapat melepaskan diri dari persoalan teologis juga akhirnya yang muncul pada waktu itu. Ketika itu terjadi perdebatan mengenai hukum dan orang-orang yang berdosa. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi enggak ujung-ujung dosa dikit kafir, gitu enggak. Kalau Murji'ah selama dia masih bersahadat tidak disebut kafir, hanya disebut pendosa. Pendapat ini merupakan lawan dari pendapat Khawarij yang menyatakan bahwa orang Islam yang berdosa besar hukumnya sudah kafir. Kalau Khawarij sudah kafir, namun Murji'ah enggak. Dalam perjalanan sejarahnya aliran ini pecah menjadi dua kelompok. Kelompok moderat dan kelompok ekstrim. Pecah lagi kelompok. Tokoh kelompok moderat salah satunya adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang tadi. Dan kelompok yang ekstrimnya terbagi dalam beberapa kelompok lagi. Di antaranya ada Al-Jahamiyah, As-Salihiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidillah, Al-Gailaniyah, As-Saubariyah, dan siapa tokohnya pecah lagi itu. Dalam perkembangan berikutnya muncul aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini diambil dari pengertian bahwa manusia, jadi dari kata qadar. Qadaro itu kadar artinya. Nama Qadariyah dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Qadar, qudrah, kekuasaannya. Dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Allah. Dalam sejarah perkembangan teologi Islam tidak diketahui secara pasti kapan aliran ini muncul, tapi pahamnya ada. Pendirinya adalah Ma'bad al-Buhani dan Gailan ad-Damasqi, orang Damaskus ya. Aliran ini mempunyai pendapat atau berpendapat bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya baik maupun jahat. Selain itu menurut aliran ini manusia mempunyai kemerdekaan atas tingkah lakunya. Ia berbuat baik ataupun jahat atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian menurut aliran ini manusia diciptakan mempunyai kebebasan untuk mengatur jalan hidupnya tanpa campur tangan Allah. Oleh karena itu jika manusia diberi ganjaran yang baik berupa surga atau disiksa di neraka, yaitu semuanya pilihan dia sendiri. Ini paham Jabariyah. Ini yang dipakai oleh Jabariyah. Allah tidak merubah suatu keadaan kecuali dia mengubah keadaannya sendiri. Dzalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dari surat yang lain Ar-Ra'd ayat ke-11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi paham Jabariyah, paham yang mengakui, meyakini bahwa manusia punya kemerdekaan, punya kehendak sendiri. Menjadi baik itu maunya, menjadi jahat itu maunya, tidak melibatkan lagi campur tangan Allah. Kata Qadariyah. Setelah Qadariyah muncul Jabariyah, paham sebaliknya.
Nama Jabariyah berasal dari kata jabar. Jabar artinya memaksa. Nah, menurut Al-Sahrasani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah secara mutlak. Kalau ada orang baik, dia memang sudah dijadikan baik. Kalau ada orang jahat, memang sudah dijadikan jahat. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah. Kenapa maling? Ya udah ditakdirkan maling. Jadi gitu. Pokoknya semuanya disandarkan kepada Allah mutlak ya. Jadi lawan dari Jabariyah Qadariyah. Dalam sejarah tercatat bahwa orang yang pertama kali mengemukakan paham Jabariyah dari kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Pandangan Ja'ad ini kemudian disebarluaskan oleh para pengikutnya seperti Jaham bin Sufyan. Manusia menurut aliran Jabariyah adalah lemah, tidak berdaya, serta terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Manusia tidak mempunyai kehendak atau kemauan bebas, sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak bisa lepas dari aturan, skenario, dan kehendaknya Allah. Segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah. Tetapi ada kecenderungan bahwa Tuhan lebih memperlihatkan sikapnya yang mutlak, absolut, dan berbuat sekehendaknya. Hal ini dapat menimbulkan paham seolah-olah Tuhan tidak adil. Misalnya, Tuhan menyiksa orang yang berbuat dosa yang dilakukan orang itu terjadi karena kehendaknya. Orang dosa karena kehendak Allah, kenapa disiksa? Nah, jadi ada anggapan begitu. Dasar yang digunakan oleh Jabariyah ada di surat Al-Anfal 17 ya. Kemudian di surat Al-Qasas 68, surat Al-Hadid ayat 22, kemudian Al-Insan ayat 30. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi kita tidak punya kuasa apa-apa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Manusia nggak punya pilihan kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Ini dasarnya. Jabariyah juga pakai Quran, Qadariyah pakai Quran. Beda ya pemahamannya ya. Karena yang dibacanya tidak semua. Baik aliran Qadariyah maupun Jabariyah tampaknya memperlihatkan paham yang saling bertentangan, sekalipun mereka sama-sama berpegang kepada Quran. Hal ini memperlihatkan betapa terbukanya kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam Islam. Nah, dua-duanya pakai Quran, tapi pahamnya berbeda gitu. Nah, berikutnya muncul Mu'tazilah. Nah, aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan Murji'ah tadi mengenai persoalan orang mukmin yang berdosa besar. Kata Khawarij kafir, kata Murji'ah enggak. Nah, muncullah Mu'tazilah. Menghadapi dua pendapat ini, Wasil bin Atha yang ketika itu menjadi murid Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal di Basra, mendahului gurunya dalam mengeluarkan pendapat. Nah, gurunya diam aja, gimana menghadapi persoalan ini. Wasil mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Jadi gitulah. Khawarij bilang kafir, Murji'ah enggak. Nah, Mu'tazilah dia antara mukmin dan kafir. Ini orang enggak jelas gitu. Disebut kafir dan masih syahadat, disebut mukmin tapi berdosa. Ini berarti di antaranya gitu. Antara iman dan kafir.
semuanya masalah dirasionalkan. Namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat-sifat Tuhan sebagai suatu yang kodim, yang lain daripada zat. Mereka berpendapat bahwa apabila Tuhan mempunyai sifat, maka di dalam diri Tuhan terdapat unsur yang banyak, yaitu ada unsur zat dan ada unsur sifat yang melekat pada zat. Mu'tazilah tidak mengakui Allah punya sifat-sifat. Allah ya Allah sudah. Jika dikatakan Allah mempunyai 20 sifat seperti yang dikemukakan oleh Asy'ari Maturidi, maka Tuhan akan tersusun dari 20 unsur, dan apabila 40 sifat unsurnya akan berjumlah 40. Kata Mu'tazilah, kalau Allah punya sifat 20 berarti ada unsur 20, jadi banyak Tuhan. Dan begitu seterusnya. Jadi kaum aliran Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin. Doktrin Mu'tazilah yang dikenal dengan al-usulul khamsah. Apa doktrinnya itu? Pertama, tentang at-tauhid. Aliran ini meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja, jangan nyebut yang lain. Tidak boleh nyebut Tuhan, tidak boleh nyebut yang di atas. Pokoknya Allah, udah Allah saja. Jangan nyebut embel-embel. Itu konsep tauhid menurut Mu'tazilah. Konsep tauhid menurut mereka adalah paling murni sehingga mereka senang disebut pembela tauhid. Mu'tazilah, mereka menyebut pembela tauhid. Ya Allah sudah. Yang kedua tentang al-adlu. Menurut aliran Mu'tazilah, pemahaman keadilan Tuhan mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil. Mustahil dia berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang terbaik bagi manusia. Wajib, nggak mungkin Tuhan nggak adil. Misalnya tidak memberi beban terlalu berat, mengirimkan nabi dan rasul serta memberi daya manusia agar dapat mewujudkan keinginannya. Ini kelompok ini yang kedua, doktrin kedua tentang keadilan Allah. Allah pasti adil, nggak mungkin Allah tidak adil. Kemudian yang ketiga tentang al-wa'du wal wa'id, tentang janji dan ancaman. Menurut Mu'tazilah, Tuhan wajib menepati janjinya, memasukkan orang mukmin ke dalam surga. Begitu juga menepati ancamannya, mencampakkan orang kafir serta orang yang berdosa ke dalam neraka. Ini doktrin yang kedua. Orang yang berdosa maka harus masuk neraka. Orang yang beriman dan soleh maka harus masuk surga. Itu doktrinnya begitu. Kemudian ada lagi posisi antara dua posisi. Al-manzilah bainal manzilatain. Pemahaman ini merupakan ajaran dasar pertama yang lahir dari kalangan Mu'tazilah. Namanya al-manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah, pemahaman ini menyatakan bahwa posisi orang Islam yang berbuat dosa besar, orang jika berbuat dosa besar dia tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi ia juga tidak kafir. Kedudukannya sebagai orang fasik. Jika meninggal sebelum tobat, maka ia dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Akan tetapi siksanya lebih ringan daripada orang-orang yang kafir. Doktrin ini. Kemudian yang kelima tentang amar ma'ruf nahi munkar. Satu lagi. Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Bahkan dalam sejarah mereka pernah memaksakan ajarannya kepada kelompok lain, yaitu orang-orang yang menentang hukum. Ini pahamnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang munkar yang mesti diberantas. Dasar bahwa Tuhan tidak boleh disifati. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ya Allah jangan diberi sifat-sifat segala macam. Kata Mu'tazilah. Terakhir ada ahlu
dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompoknya Syiah. Itu secara umumnya. Kan ada yang Syiah, ada yang Sunni, itu umumnya. Ya, jadi yang tidak sepakat dengan Syiah disebut sebagai Sunni. Dalam pengertian ini Mu'tazilah sebagaimana juga Asy'ariyah dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah yang merupakan lawan Mu'tazilah. Jadi dalam pengertian umumnya Sunni itu pecahan yang tidak setuju dengan Syiah di kelompoknya Sunni. Tapi dalam pengertian umumnya Ahlu Sunnah muncul karena tidak sepakat dengan tadi yang Mu'tazilah tadi. Ya. Nah selanjutnya terminologi Ahlu Sunnah banyak dipakai setelah munculnya aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Nah, dua aliran yang menentang ajaran Mu'tazilah tidak sepakat. Yang tidak disepakati apa tadi? Allah punya sifat. Kata Mu'tazilah Allah tidak boleh disifati. Allah nggak punya sifat. Kalau punya sifat berarti Allah banyak unsurnya. Nah, aliran Asy'ariyah Maturidiyah tidak sepakat dengan pahamnya Mu'tazilah. Nah, kemudian Asy'ariyah Maturidiyah pahamnya diklaim disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Sunni lawannya Syiah, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai paham yang dikemukakan oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, Asy'ariyah Maturidiyah kemudian punya metodologi mengenal Allah dengan sifat 20. Ya sifat 20 itu metodologinya Asy'ariyah Maturidiyah, termasuk mengkompromikan antara paham Qadariyah dengan Jabariyah. Nah, dia kompromi di tengah-tengah itu. Jadi Maturidiyah itu muncul sebagai kompromi. Syiah dengan Khawarij dengan Murji'ahnya jangan berantem ya. Dia ngambil jalur tengah. Ini ketemunya di mana nih? Qadariyah dengan Jabariyah ini ketemunya di mana? Qadariyah pakai Quran, Jabariyah pakai kok beda. Nah ini Asy'ariyah ngambil jalur tengah nih. Di mana ketemunya? Ya gitu. Nah, ini masih nyambung ya. Nanti aliran Asy'ariyah seperti apa penjelasannya dia juga Maturidiyah ini gabungan ya Asy'ariyah Maturidiyah. Nah tadi ayat yang dibaca di awal itu ngingetin kita Mbak. Oh ternyata memang ini Islam kepecah karena pemahaman dari awalnya politik suksesi awalnya gara-gara suksesi pecah nih dibawa ke agama nih terus gitu. Bicaranya teologi. Ada peringatan di ayat 32-nya. Kan ini, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jangan termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Siapa? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Intinya di sini. Kalau pecah jadi golongan kan jadi itu apa namanya? Sunatullah niscaya. Tetapi yang penting tiap golongan jangan sampai membanggakan golongannya menghakimi yang lain. Nah kalau sudah menganggap kelompoknya paling suci, paling bersih, yang lain salah, nah ini sudah kena ayat ini. Makanya kita belajar dari semua tadi kan. Oh pernah ada golongan ini pernah itu kan sejarah, nggak bisa dihapus. Nah sekarang kita menyikapi perbedaan, ya sudah. Kalau semuanya ada dasar, ada dalilnya, oke. Tapi kita beda pendapat, ya boleh beda pendapat. Jangan saling mengkafirkan aja gitu. Selama tadi masih sadar. Kecuali memang pendapatnya tingkah lakunya sudah menyimpang seperti itu tadi. Ya kalau masih dalam pemahaman yang sudah ditolerir bertanya. Ya. Berkaitan dengan yang kita sering dengar Islamofobia itu ada kan di sini? Itu sih. Zaman now Islam takut. Islamofobia kan dulu nggak ada istilahnya. Fobia itu kan jadi kayak tidak suka, jadi kebencian.
Islamofobia, orang yang suka kepada Islam. Di Quran sudah ada orang yang memusuhi Nabi, juga ada memusuhi Nabi, memusuhi sahabatnya. Cuman istilah Islamofobia itu muncul ya hari ya sekarang. milenial. Tapi kalau sifatnya, karakternya dari zaman para Nabi, para Rasul sudah ada. Orang nyebutnya musuh Allah, salah satu ayat yang gitu misalnya. Terus ya, misalnya Al-Quran. Misalnya gini, ini ada kalimat ini. Ini Al-Fatah ya. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat ad-dhannina billahi dhannas supaya dia mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Ada orang-orang yang berprasangka kepada Allah, ada orang yang berprasangka kepada Nabi, bahkan menyerang Nabi, memusuhi Nabi, misalnya 72 misalnya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka mereka yang orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Jadi ketika mendengar ayat langsung muncul itu kebencian. Jadi Islamofobia itu ya karena keingkarannya. Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Di surah 9 juga ada kalimat yang serupa. Jadi ketika dikeluarkan sampaikan ayat, mereka mau menutupinya dengan mulut mereka. Surah 9 berapa? 30 kalau nggak salah. Ini mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi ada orang yang tidak suka aja. Yang sekarang nyebutnya Islamofobia. Tidak suka kepada yang berbau Islam, tidak suka banyak dari Islamnya nggak suka itu. Apapun itu yang berbeda. Nah, itu bisa jadi karena kebencian dari awal atau karena ada faktor penyebabnya. Apa yang menyebabkan mereka jadi fobia? Ada ungkapan ini, Islam itu al-Islam mahdubun bil muslimin. Jadi Islam sendiri terhalang oleh umat Islamnya sendiri, Pak. Mungkin tidak semua ya, hanya beberapa orang berbuat salah kemudian disakompek tauhid. Digeneralisasi. Nah itu juga salah satu faktor. Ada orang berkata, kalau dulu saya melihat orang Islam mungkin saya nggak mau masuk Islam. Tapi saya melihat ajaran Islamnya, saya tertarik masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian berangkat ke negara-negara yang Islam, saya tidak melihat Islam di sini ya. Jika saya tidak mempelajari Islam sebenarnya, mungkin saya sudah keluar lagi dari Islam begitu. Dan memang tidak sedikit orang yang mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, tapi tidak mencerminkan pribadi Muslimnya. Itu yang membuat orang jadi faktor juga sih. Dari awal orang nggak suka, ya. Ketika ada salah dicari-cari salahnya kan. Islam itu begini, Islam bukan teroris. Itu yang diekspos itunya Pak. Yang jelekin. Ya itu kan berlaku. Tidak semua gitu, oknum lah. Nah, itu yang diangkat ke permukaan membuat orang jadi fobia. Tapi ketika mereka melihat, memperhatikan ajarannya, ini indah, ini logik. Mereka banyak Islam karena ajarannya. Jadi kalau karakter sifat Islamofobianya dari zaman Nabi Rasul udah ada. Makanya setiap Nabi punya musuh kan gitu. Dan pengikutnya juga begitu. Makanya ada ungkapan innamal bu'istu liutammima
diwujudkan. Sekian saja kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Saifullah dan kepada para jamaah yang sudah mengikuti pengajian ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca subhan, hamdalah dan la ilaha illallah. Astagfirullah.